Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di YouTube channel Toin Zakaria. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya ya guys, biar kalian tidak ketinggalan setiap video-video yang akan saya upload minimal 1 minggu sekali. Di video kita kali ini guys, kita akan menampilkan hal yang berbeda dari biasanya. Kalau biasanya video-video saya adalah video-video ceramah, video-video kori, video-video tentang rekreasi dan lain sebagainya. Akan tetapi di video kita kali ini kita akan kolaborasi langsung dengan partner saya sendiri. Ini adalah istri saya sendiri guys. Namanya Susi Francisca dan ini adalah anak gadis saya. Namanya Anissa Maghfirah Zakaria. Silakan disapa. Halo, assalamualaikum para subscriber channel Toin Zakaria. Sebelum nonton video ini, jangan lupa apa Ra? Jangan lupa apa? Klik tombol subscribe, like, share, komen sebanyak-banyaknya agar kalian tidak ketinggalan apa yang diupload oleh channel YouTube Toin Zakaria di setiap minggunya. Oke. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, dia ini bukan orang daerah Bengkulu Utara. Dia ini dari Bengkulu Selatan guys, kemudian mendapatkan jodoh di Bengkulu Utara. Tepatnya di Seluma ya, tepatnya di Seluma. Tepatnya di Kabupaten Seluma. Ya, betul. Kemudian berpindah karena ikut suami ke sini. Jadi dia ikut ke sini. Ya, oke. Nah, Oleh karena itu kita akan tanya-tanyakan beberapa pertanyaan kepada istri saya nanti, bagaimana pengalamannya pertama kali ke sini, bagaimana cerita dia sehingga bisa ketemu dengan saya, kemudian mendapatkan jodoh di Bengkulu Utara. Kita langsung aja dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Check it out. Pertanyaan pertama, ya kita minta kepada partner saya, silakan diceritakan bagaimana awal mula bisa bertemu, awal-awal pertemuannya mungkin, kemudian apa yang dirasakan ketika pertama sekali ikut suami ke daerah yang berbeda, yang bahasanya berbeda, kemudian suasananya berbeda, situasinya berbeda, yang sangat jauh berbeda dari dimana tempat biasa istri saya tinggal selama ini. Silakan. oke. Pertamanya itu kita dipertemukan itu di sebuah pondok pesantren Pancasila ya enggak? Ya, Di pesantren Pancasila. Oke. Jadi satu pondok, dulunya itu saya kelas 1 dan beliau itu waktu itu udah kelas 2 ya. 2. Udah kelas 2. Ya. Nah, kita diperkenalkan di situ. Jadi kita berteman gitu. Sampai pada akhirnya kita satu kampus, satu tempat kuliah. Dia tinggal di masjid, saya tinggal di kos-kosan di asrama putri di dekat kampus tidak jauh. Ya kan? Jadi di situ kita lebih akrab lagi. Saya mengenal orang tuanya beliau dan beliau juga mengenal orang tua saya. Orang tua saya sudah sangat percaya sama beliau gitu. Dan pada akhirnya kita juga sempat dipisahkan, dipisahkan apa ya? Break gitu ya kan? Break. Pernah break ya? Pernah break karena sesuatu hal gitu, pernah break. Dan dia juga pernah ketemu sama orang lain gitu, berteman sama orang lain, dan saya juga pernah mengenal orang lain, berteman sama dengan orang lain. Tapi karena jodoh itu kalau jodoh udah nggak bisa kemana gitu ya kan. Nah jadi kita dipertemukan kembali itu di tahun 2017 awal ya. 2017 awal dipertemukan kembali. Terus pas di pertengahan 2017 kita membicarakan tentang pernikahan. Terus pas bulan berapa itu dulu ya, lupa. Bulan 6 ya. 9 lamaran. Hah? Bulan 9 apa ya? Ya bulan 9 langsung lamaran ke Oh iya, Kabupaten bulan Seluma. 9 lamaran, terus kita bulan 10 kita nikah. Bulan 10 Nah, tepatnya tanggal
tanggal 28 Oktober, pas Hari Sumpah Pemuda. Ya. Nah, sebelum kita tuh nikah, itu pasti ada antara keluarga saya dan keluarga beliau itu pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Ya gitu ya. Ada yang namanya juga apa ya, gimana? Semua orang tua, sanak saudara pasti menginginkan jodoh untuk anak beliau, keponakan beliau itu orang yang baik, yang terbaik gitu. Nah, bagi yang telah mengenal beliau itu, udah lama mengenal beliau itu sangat mendukung gitu. Nah, yang apa ya istilahnya, yang pronya ya, apa yang kontranya? Ya, itu yang pronya. Itu yang pronya. Terus yang kontranya itu keluarga saya yang belum kenal, belum terlalu mengenal beliau gitu. Nah, mengatakan apa ya gitu. Nah, dipikir-pikir dulu apa gimana gitu. Nah, jadi sebelum kita ke pelaminan itu ada pro dan kontranya, dan pada akhirnya alhamdulillah di hari Sumpah Pemuda, sumpah kita berdua diucapkan ya Pak ya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah saat ini kita dikaruniai seorang putri yang soleha, yang insya Allah diberikan selalu kecerdasan, kepintaran, kesabaran, yaitu putri kami Annisa Maufiroh Zakaria. Oke. Alhamdulillah. Itu pembukaannya guys, ya itu adalah sekilas cerita dari awal bagaimana kami bisa dipertemukan. Awal pertama kalinya itu adalah ketika itu dia ini masih kelas 10 guys di Madrasah Aliyah, tepatnya di Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu guys. Kita di sini nggak ada istilahnya main disembunyi-sembunyikan, main disamar-samarkan itu pondok pesantrennya pondok pesantren mana. Tempatnya adalah di Pondok Pesantren Pancasila. Bagi kalian yang merasa alumni pesantren Pancasila, mungkin ada yang kenal dengan kami, ada yang akrab dengan kami. Itu tempatnya waktu itu di tahun 2009 guys. Bayangkan, betul. Tahun 2009 kami kenal, kemudian menikah di tahun 2017. Tahun 2017, kurang lebih 9 tahun. Kalau kalian semuanya bertanya apakah selama 9 tahun itu tidak pernah ada badai, tidak pernah ada apa, itu pasti ada guys, itu pasti ada. Cuman kembali lagi yang namanya jodoh, maut, ajal, 3 hal guys. 3 hal itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin memang bagi saya adalah dia yang terbaik, dan bagi dia saya yang terbaik, kan gitu ya guys. Betul, ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya guys. Seputar pengalaman beliau ini di video-video berikutnya nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Asal kalian tanya, kalian silahkan komen, silahkan bertanya, silahkan ini. Apa yang kalian mau tahu silahkan, karena kita nggak ada yang ditutup-tutupin guys. Seputar pengalaman ya, tanda kutip seputar pengalaman selama ini. Dan perlu kalian tahu, alumni Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu itu yang paling lama hubungannya mungkin kami berdua guys, selama 9 tahun dan sampai menikah alhamdulillah. Kemudian ada yang lama tuh si siapa yang baru nikah kemarin, si Ayu Juet sama Kak Budi. Oh iya benar ya. Halo, itu apa? Ayu Julia dan Kak Budi. Itu udah lama, itu dia kakak tingkat kita. Kemarin kita baru nikah. Selamat pernikahan ya, selamat menempuh hidup baru, semoga rukun dan damai selalu. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah tadi cerita sebelum menikah, kemudian sekarang setelah menikah di tempat yang baru, kemudian suasana yang baru, apa yang dirasakan pada saat itu? Pertama kali kan harus ikut suami nih, harus ikut suami. Karena adat juga ya guys ya, perlu diketahui bahwa adat orang Bengkulu Selatan itu adalah wanita ikut yang laki-laki. Kebanyakan. Ya, tapi kebanyakan. apakah laki-laki ikut ke perempuan itu salah? Tidak juga. Tidak, ada. Tapi kebanyakan tuh perempuan yang ikut laki-laki. Gitu. Nah, maka dari itu kita tanyakan sekarang, setelah menikah kan harus ikut suami ke Bengkulu Utara yang situasinya berbeda, tempatnya berbeda, dan
lingkungan juga berbeda. Bagaimana pengalamannya? Silahkan diceritakan biar mereka ini para subscriber saya tahu. Biar kalian para subscriber saya nggak usah ragu kalau mau ngambil orang lain. Kalau mau menikah sama orang jauh nggak usah ragu. Asal kalian yakin dan percaya maka kalian bisa. Jadi saya kesini tuh pas setelah nikah tuh bukan yang pertama kali. Pertama kali kesini waktu nikahan Selinda ya. Linda sekitar tahun 2000 berapa itu? 2010. 11. Ya. Pokoknya antara tahun 2011. 11 ya. 2010-2011 karena waktu itu saya semester 1 kuliah dan mamanya Nisa belum masih kelas 3. Ya, masih kelas 3 SMA. Saya kesini tuh bukan setelah nikah tuh bukan yang pertama kali. Pertama kali kesini kita nikah Naik Linda. Sekitar tahun 2010 kalau nggak salah. Waktu itu saya masih kelas 3 SMA. Saya tuh kebetulan memang berteman juga sama adiknya dia si Liti. Jadi saya ikut dia juga, ya ikut Liti juga ke sini waktu nikah Naik Linda itu. Terus yang kedua kalinya tuh ke sini nikahan ini tahun berapa ya? Nikahan ini sekitar tahun 2000. Pokoknya itu saya udah sebelum kuliah. Tamat ya udah. Saya udah hampir tamat tuh tahun 2014. Kira-kira segitu. Nah, nikahan Neni kesini lagi itu yang kedua. Pas yang ketiga itu nikahan si adik kami Liti. Itu yang ketiga kali nikah di sini. Jadi di nikah yang pertama kunjungan yang pertama, kedua sama yang ketiga pas datang ke sini itu memang perbedaannya itu udah benar-benar terasa gitu benar. Oh ini gini. Memang sudah merasakan gitu perbedaannya. Ditambah lagi pas setelah menikah memang bermalam di sini lama gitu sampai sekarang. Jadi pengalamannya sih gimana ya? Memang sulit termasuk sulit berbaur sama masyarakat di sini. Yang pertama tuh bahasanya tuh berbeda. Yang pertama. Nah, jadi ini pengalaman ini Pak. Waktu masih di rumah mertua di bawah, rumah mertua di bawah itu setiap kali saya duduk di depan rumah karena bingung mau ngomong apa sama, terkadang kan di situ di ruang lingkup di rumah mertua tuh kebanyakan kan orang tua yang usianya sudah lanjut. Jadi di suatu ketika itu duduk di depan rumah, jadi orang tuh bilang gitu kalau si istrinya Toh ini tuh sombong, nggak mau ngomong. Nah, jadi pada hal itu bukan seperti itu kenyataannya, tapi memang belum bisa berbaur, belum bisa memahami bahasa di sini gitu Jadi ya udah lebih baik diam aja gitu Mau pakai bahasa Indonesia pun yang lewat udah pada tua, udah pada umur 70-an, 80-an bahkan gitu. Tapi kalau yang masih sebaya itu masih kadang pakai bahasa Indonesia gitu Dan juga adat istiadatnya di sini juga sangat berbeda di Seluma. Jadi setiap nikahan itu di sini ada yang namanya gandai. Ada yang namanya gandai. Ada istiadat itu nggak boleh ditinggalkan di sini. Tarian adat istiadat. Jadi pas kalau adat istiadat itu pas pertama, kedua dan ketiga datang ke sini itu udah mempraktekkan gitu udah disuruh orang gandai gitu kan. Semakin lama di sini ya alhamdulillah dengan berjalannya waktu lebih mudah sih berbaur, bergaul sama di sini. Apalagi sekarang udah lama kan, udah hampir 3 tahun ya sayang. Udah hampir 3 tahun di sini, alhamdulillah. Dan anak gadis juga sekarang udah besar. 2 tahun kurang 2 bulan. Ya, betul. Jadi ya alhamdulillah sih sejauh ini bahagia, senang. Jadi berbaurnya lebih mudah gitu malah saya tuh lebih lancar bahasa sini loh ketimbang gimana bahasa daerah gitu. Terkadang kalau nelpon itu emak di selatan gitu itu sering ke bawa-bawa gitu pakai bahasa sini. Jadi pas sedang sadar itu
apa ya? Baru ingat. Baru ngeh, baru ingat, gitu. Kadang-kadang guys, ini ketika nelpon apa namanya itu nelpon mertuaku di selatan itu kadang-kadang diketawain sama mama di selatan itu diketawain. Iya. Itu pakai bahasa apa? Itu pakai bahasa sini udah kebawa-bawa gitu loh. Karena memang pulang ke selatan akhir-akhir ini udah jarang ya. Kalau dulu kami pulangnya sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Kalau sekarang pasti. apalagi di masa COVID-19 kemarin, ada hampir setengah tahun. Bahkan emang lebih dari setengah tahun itu nggak pulang-pulang ke sana. Karena adanya pandemi kan, COVID corona. Oke. Pertanyaan terakhir. Apa hal yang menjadi kesan pertama dan sampai hari ini nggak pernah lupa ketika pertama kali kesini? Oke. Kalau kesannya itu sih dari pertama sampai hari ini itu tradisi sama adat istiadat serta kebiasaan orang sini yang selalu melekat di pikiran gitu, nah yang bisa kita ambil pelajarannya itu yang pertama, ibu-ibu mau anak-anak, mau dewasa, tua, remaja di sini orangnya itu kalau dari 100% itu 75% itu menggunakan hijab. Nah, ya betul kan saya? Nah, ya. Jadi itu bisa kita ambil hal positifnya gitu. Itu terus yang kedua itu tentang adat istiadatnya di sini. Jadi kalau setiap kan tadi sudah diceritakan di setiap di pernikahan itu nggak pernah tinggal yang namanya gandai. Dan memang tari gandai itu di sini memang sudah menjadi simbol ya, bisa dikatakan. Ya, simbol itu sebenarnya bukan hanya di sini, itu tari gandai itu adalah simbol adat Pekal, guys. Oh iya, simbol betul. Adat Pekal bukan hanya di sini, tapi di sini alhamdulillah memang adat istiadatnya masih kental sekali ya. Iya. Jadi itu sih. Terus juga yang ketiga itu hal positif yang dapat saya ambil itu untuk berbaur sama masyarakat di sini itu mudah gitu, nah baik sama ibu-ibu atau sama remaja bahkan sama anak-anak gitu, nah lebih mudah di sini. Jadi pas pertama kali ketemu misalkan say hello atau nanyo gitu, nah jadi besok-besok ya dia bakal itu mudah akrab dan mudah mengenal. Itu sih. Oke guys, itu adalah seputar cerita di segmen kita kali ini. Itu adalah sebagai cerita ya, merupakan cerita pengalaman yang mungkin kalian para subscriber Toin Zakaria Channel yang mungkin selama ini ragu untuk misalnya berhubungan dengan orang di luar daerah atau berbaur dengan orang-orang di luar daerah, takutnya nanti karena adatnya berbeda takut susah untuk bergaul dan lain sebagainya. Itu bukan merupakan salah satu kesulitan yang berarti ya guys, asalkan kita punya niat dan Allah yang mengatur jodoh kita, mudah-mudahan segalanya bisa kita lewati. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan sekali lagi jangan lupa like, comment, share, and subscribe sebanyak-banyaknya. Jangan lupa tombol loncengnya, dan kemudian kalau kalian pengen menanya-nanyakan cerita-cerita yang lain seputar kehidupan kami akan siap share di sini hal yang positif ataupun yang apapun yang kalian mau. Silakan sekali lagi komen di bawah ini ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah, nggak ketengok anak. Dadah.